Ribuan buruh asal Yogyakarta bulat tidak akan mendukung calon presiden yang berasal dari lingkaran PDI Perjuangan pada Pilpres 2024. Dengan demikian, bisa dipastikan Ganjar Pranowo tidak akan memperoleh suara dari kalangan buruh dari Yogyakarta. Ribuan buruh yang tergabung Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul di Gelanggang Olahraga Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Minggu 9 Juli 2023. Dalam momen itu, elemen buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja menyatakan akan memberikan dukungannya pada pemilu 2024 kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Elemen buruh yang terdiri atas DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GAIP, PD TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI itu turut membawa poster dan spanduk bergambar Anies Baswedan. Para buruh tersebut pada pemilu 2014 dan 2019 mendukung Jokowi. Namun, dukungan kepada Jokowi itu ternyata tidak membawa kesejahteraan berarti terhadap elemen buruh di Indonesia. Jumlahnya mencapai 140 juta jiwa dari total penduduk 270 juta jiwa. Elemen buruh justru merasa dihianati pemerintahan Jokowi saat sedang kondisi terpuruk-puruknya, yakni saat wabah COVID-19 menggila pada 2020 silam. Ballot yang disahkan pemerintah pada Oktober 2020 membuat buruh setanah air bergerak menolak meski wabah COVID-19 tengah merebak dan memakan korban ribuan jiwa. Undang-undang yang dinilai merugikan kaum buruh sampai saat ini tak henti mendapatkan penolakan dari buruh. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberi keuntungan sama sekali buat buruh. Meski kemudian ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang memanatkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu selama 2 tahun yang berakhir pada November 2023. Namun pemerintahan Jokowi justru menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022. Terbitnya Perpu saat masa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum selesai lebih merugikan pekerja lagi. Pihaknya menyadari uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi tidak bisa banyak diharapkan. Dengan situasi pelik menghadapi jalan berliku menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Ruswadi mengatakan buruh hanya bisa bertumpu kepada sosok calon pemimpin yang nilai berada di luar lingkaran Presiden Jokowi. Saat ini, kandidat dan bakal calon presiden yang muncul ke publik ada 3, yakni Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, sosok yang diusung PDIP tentu akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang sudah ada alias tetap melanjutkan Undang-Undang Cipta Kerja. Satu-satunya sosok calon presiden yang lantas bisa diandalkan buruh tersisa Anies Baswedan yang berada di luar lingkaran Jokowi. Pada 2016, Anies sebagai gubernur juga menerbitkan program kesejahteraan di luar upah minimum buruh. Sehingga kalangan pekerja bisa naik transportasi umum pemerintah daerah secara gratis. Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada pimpinan DPP, konfederasi maupun federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden periode 2024 sampai dengan 2029.